Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport pembahasan Sahabat Matematika. Matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai mengenai pembahasan materi untuk kelas 4 ini, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa agar kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya yang melanda wilayah kita ini. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat anak-anak yang sudah berdoa, karena berdoa itu harus kita lakukan setiap kita akan melaksanakan semua kegiatan. Oke anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingatkan kepada kalian sekali lagi yang belum mengklik like dan subscribe, silakan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai pembelajaran kelas 4 ini. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah klik like dan subscribe-nya, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena like dan subscribe kalian ini merupakan modal bagi kelangsungan channel Education and Sport ini dalam menyampaikan materi-materi pembelajaran untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita masih tetap mempelajari tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah pertama, melalui kegiatan membaca dan mencermati puisi, siswa mampu menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Berarti nanti kamu akan dikasih sebuah puisi dan belajar membuat puisi tersebut. Kemudian, yang kedua, melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan temannya, siswa dapat mengkomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik. Nah, berarti untuk yang kedua ini, kalian nanti mendata nama-nama suku daerah yang ada di Indonesia atau yang di lingkungan kelas kamu. Suku misalkan suku Jawa. Suku Jawa, nama bahasanya apa, rumah adatnya apa, pakaian adatnya apa, terus kebiasaannya bagaimana ya. Oke, yang ketiga, melalui kegiatan mengamati lingkungan di sekitar. Siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Nah, inilah anak-anak yang harus kalian capai dalam belajar atau dalam mengikuti pembelajaran ini ya, pada subtema 2 ini. Nah, baiklah anak-anak, kita masuki pembelajaran ketiga. Kalian perhatikan di sini ada sebuah gambar. Siapa yang tahu nih gambar siapa nih? Ya, betul ya. Ini adalah gambar seorang Mahapatih besar dari kerajaan Majapahit yang bernama Gajah Mada. Beliau ini merupakan salah satu patih terbesar dalam sejarah kerajaan Indonesia karena dia punya cita-cita ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara ini. Ya, alhamdulillah kalau beliau masih ada, mungkin akan merasa bangga karena Nusantara sekarang sudah bersatu di bawah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sekali lagi ini adalah tokoh besar yang mempunyai cita-cita mempersatukan
Nusantara. Namanya Mapatih Gajah Mada ya, dengan sumpah palapanya. Beliau mempunyai sumpah, yaitu sumpah palapa. Sumpah isinya ini tidak akan mengecap buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Oke anak-anak, kita lihat, kita baca dulu sebuah bacaan, sebuah cerita mengenai cita-cita besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan, pengamanan, dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara tahun 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit yang pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang atau Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau Singapura sekarang. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat ini, wilayah Nusantara saat itu Nusantara melebihi seluruh semenanjung Melayu atau Malaysia dan Singapura. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin, Australia. Dikutip dari kompasiana.com, Nur Haryono dengan penyesuaian luas dari wilayah negara Indonesia. Nah, ini sekilas cerita tentang cita-cita dari Mahapatih yang besar, jasanya bagi kita, bangsa Indonesia sangat bangga mempunyai salah seorang patih zaman dulu yang punya cita-cita sangat mulia, ingin mempersatukan, karena pada waktu itu setiap kerajaan tidak pernah bersatu, saling menjatuhkan. Kerajaan yang besar menindas kerajaan yang kecil. Jadi dengan munculnya Mapatih Gajah Mada ini membuat seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini bersatu. Itu cita-cita dari Mapatih Gajah Mada. Kan anak, kalian sudah membaca dan mendengarkan tadi yang Bapak bacakan mengenai cita-cita Gajah Mada. Nah, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini sesuai dengan tadi bacaan yang Bapak baca atau nanti kalian baca dengan seksama ya. Bacaan tentang cita-cita Gajah Mada ini. Oke. Nah, berdasarkan bacaan di depan atau di atas tadi ya, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Di sini ada beberapa kotak
Yang pertama tentang asal-usul Gajah Mada ya. Asal-usul Gajah Mada semuanya ada di bacaan tadi. Kemudian perjalanan karirnya, dia dari prajurit sampai menjadi pati. Kalian ceritakan. Kemudian cita-citanya apa? Sikap dan nilai beliau bagaimana? Oke, ini tugas pertama yang harus kalian kerjakan. Kalian boleh tulis di buku tulis, ya. Boleh, tidak usah pakai kotak pun tidak ada masalah, ya. Nomor 1 misalkan asal-usul Gajah Mada. Terangkan sama kalian, seperti gitu ya. Kemudian nomor 2, perjalanan karir Gajah Mada. Yang ketiga, cita-cita Gajah Mada. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalian tulis di buku pelatihan kalian. Nah, kemarin kalian dari pertama sampai beberapa pertemuan, kalian sudah belajar mengenai puisi. Banyak yang kalian pelajari ya, dari ciri-ciri puisi. Puisi itu terdiri dari 4 bait anak ya. Setiap bait terdiri dari 4 baris ya. Ada beberapa bait biasanya dalam puisi ini. Satu baitnya ada 4 baris. Dan puisi itu bersajak AB atau mempunyai rima AB ya. Oke anak-anak, di sini ada sebuah puisi judulnya Mahapati Gajah Mada, karya Dekaritas. Wahai Mahapati Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu, sejarah telah mengakui kepemimpinanmu, sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapati Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu, semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapati Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah ini ada sebuah puisi tentang Gajah Mada yang dibuat oleh Dekaritas. Nah, puisi ini kamu tulis kembali di buku kalian. Tulisannya yang bagus, yang cantik tulisannya, ya. Boleh dihiasi, boleh. Boleh nanti dikirim ke gurunya ya, ke guru kalian. Ini tentang puisi Gajah Mada. Ini buatan Dekaritas. Sebenarnya kamu harusnya sudah bisa membuat puisi ini. Ya, selain kata-kata ini, kamu bisa ubah kata-kata ini berdasarkan kata-kata kalian sendiri. Tapi kalau tak bisa pun, kamu tulis aja puisi ini di buku latihan kalian, kirimkan ke guru kalian. Nah, di sini ada lagi percakapan 2 orang anak. Saya suka sekali dengan kisah Pati Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi, ternyata tidak sulit ya. Nah, itu kalau seandainya kalian bisa membuat puisi ya. Gembira sekali anak ini kalau sudah bisa membuat puisi. Bhinneka Tunggal Ika artinya, ada yang tahu enggak arti Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Usaha Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara telah terwujud. Meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan. Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah. Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat ya, ada beberapa gambar dari suku-suku yang ada di Indonesia. Kalian harus tahu ya,
suku di Sumatera apa aja, di Jawa apa aja. Harus mengenal, kita harus mengenal. Kemudian di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini boleh kalian tulis di karton untuk ditempel nanti di kelas kalian. Tugasnya sebenarnya ini per kelompok ya, per kelompok. Tapi karena sekarang ini situasinya seperti ini, kalian belum tatap muka, nah, bolehlah dikerjakan sendiri-sendiri ya. Nah, kalau di sini suruhannya bentuklah kelompok yang terdiri atas 3 orang. Pilihlah 2 suku yang ada di Indonesia. Terserah kalian mau pilih suku apa. Mau suku Melayu dengan suku Sunda. Misalkan suku yang Padang dengan suku Batak boleh. Bebas silahkan. Silahkan ya. Itu terserah kalian. Kemudian carilah gambar dan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai suku yang kalian pilih tadi. Cari gambar dan keterangan mengenai suku-suku yang kalian cari. Yang kalian pilih tadi, yang 2 itu. Misalkan kalau kalian pilih Melayu dan Sunda, cari keterangan sebanyak-banyaknya dan gambar sebanyak-banyaknya mengenai suku Sunda dan suku Melayu. Apa yang dicari di sana? Pulau asal dan daerahnya. Misalkan Pulau Melayu berasal dari mana? Berasal dari Pulau Sumatera. Misalnya seperti itu ya. Pulau Sumatera. Daerahnya di mana misalkan? Daerahnya di Jambi. Nah, seperti itu ya misalnya. Kemudian bahasa daerahnya apa? Bahasa daerahnya bahasa Melayu. Pakaian adatnya kamu sebutkan apa? Kalau pakaian adat otomatis harus ada apa? Harus ada gambarnya. Kamu cari gambar pakaian adat. Kemudian rumah adat. Rumah adat pun harus ada gambarnya juga. Kebiasaan adat. Kebiasaan ini biasanya dalam banyak ya. Kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Misalnya dalam perkawinan. Ada menyambut pengantin dengan silat. Ada juga ya. Kalau orang Sunda misalkan dengan seserahan. Istilah seperti itu nah ya. Jadi kalian tulis keterangan tersebut dengan gambarnya. Buatlah sebagus mungkin. Terserah kalian ya. Nah untuk ditempel nanti di lokal kalian. Oke. Yang keempat dengan menggunakan sebuah karton ukuran A3. Tulislah semua informasi yang kamu dapatkan dengan rapi dan menarik. Buatlah semenarik mungkin. Buatlah dengan semenarik mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin. Biar kita lihatnya senang. Dengan melihat itu kita menjadi senang karena gambarnya menarik sekali. Nah, silahkan kalian buat sendiri gambarnya. Boleh download, boleh ya terserah kamu. Silahkan mau di mana dicari gambarnya. Nah ya. Usaha keras Pati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara sangat beralasan. Nusantara memiliki sumber daya alam yang beragam dan kaya. Sumber daya alam digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud sumber daya alam? Nah, kamu sudah belajar belum? Kelas 3 sudah belajar dah kalau sumber daya alam. Oke, kamu telah mempelajari berbagai jenis sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Nah, sekarang pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti air, matahari, tanah, dan sebagainya. Dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam, seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah,
udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Nah, jadi sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya tadi, seperti air, tumbuhan, tanah, matahari. Atau bisa dibilang juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini sumber daya alam yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maaf ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jadi contohnya kita minum air. Air tidak akan habis karena air ada daur airnya. Dari air hujan, ya nanti kalian belajar mengenai daur air ya. Dari air hujan, meresap ke tanah, disimpan sama tumbuhan, sama akarnya. Ya, dialirkan lagi melalui sungai. Seperti itu terus. Sungai ke laut, kena sinar matahari, menguap menjadi awan, menjadi hujan, seperti itu. Jadi tidak akan habis air tersebut. Oleh karena itu, air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi, terus batu bara. Minyak bumi ini berasal dari hewan laut yang mati selama berjuta-juta tahun. Ya, itu asal dari minyak bumi. Kalau batu bara berasal dari tumbuhan yang sudah mengendap ya. Jadi hewan-hewan laut yang mati selama berjuta-juta tahun ini akan mengendap dia. Mengendap bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun, jutaan tahun. Dia bisa membentuk sebuah minyak bumi. Ini disebut dengan minyak bumi yang banyak sekali kita gunakan. Mulai dari bensin, yang kalau kalian punya motor, punya mobil, pakai bensin ya. Itu berasal dari minyak bumi. Aftur. Aftur ini bahan bakar untuk pesawat terbang ya. Aftur. Kemudian banyak lagi. Aftur, solar, banyak ya. Yang berasal dari minyak bumi. Kemudian ampasnya, ampas dari minyak bumi ini yaitu aspal untuk mengeraskan jalan ya. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengapa dibilang tidak dapat diperbaharui? Karena sumber daya alam itu akan habis jika kita gunakan secara terus-menerus. Karena proses terjadinya lama sekali, berjuta-juta tahun. Makanya kita harus menghemat energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini. Oke anak-anak, nah sekarang coba kalian perhatikan di sekitar tempat tinggalmu, amatilah beberapa sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Catatlah sumber daya alam tersebut di dalam tabel. Silahkan kalian buat tabel sendiri ya. Lalu lengkapilah dengan keterangan manfaat sumber daya alam bagi lingkungan sekitarmu. Misalkan tumbuhan. Tumbuhan ini untuk apa? Banyak ya fungsinya tumbuhan ini. Bisa menyerap karbon dioksida yang kita keluarkan waktu bernapas dan bisa mengeluarkan oksigen untuk kita bernapas. Ya, manfaatnya banyak sekali tumbuhan. Dan lain-lain lagi banyak ya. Banyak air misalkan apa. Silahkan kalian buat tabel sendiri ya anak-anak ya. Oke anak-anak. Itu aja materi yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran kelas 4 ini. Sebelum Bapak akhiri, kalian jangan lupa berdoa karena kita sudah menyelesaikan sebuah pelajaran. Kita mulai belajar dengan berdoa. Mengakhiri juga dengan berdoa ya. Yuk berdoa kita mulai. Ya, selesai anak-anak. Itu aja anak-anak ya yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan ketiga ini.
sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kepada kalian yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran untuk kelas 4 ini. Dan silahkan kalian bagikan, kalian share video ini kepada teman kalian, tetangga kalian, saudara kalian, agar informasi mengenai materi-materi untuk kelas 4 dapat diterima oleh mereka, sehingga ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Karena kalian bisa sebarkan video ini boleh melalui media sosial. Karena ya Bapak yakin kalian semuanya sudah punya HP. Silahkan edarkan melalui media sosial seperti Facebook, WA, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ya, atau kalian kasihkan linknya. Link yang kalian dapat langsung dikasihkan. Atau kalau kalian agak pening memberikan link, berikan nama channelnya. Channel Education and Sport Pembahasan. Kasihkan sama mereka, biar mereka langsung buka, langsung menemukan materi-materi yang banyak sekali dari, pokoknya untuk SD banyak sekali, untuk matematika ada juga, biar bermanfaat bagi orang lain. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malas belajar, jangan malas mengulang-ulang pelajaran, jangan malas melihat video ini. Tonton ulang-ulang kalau kalian belum mengerti. Ya, karena video pembelajaran sangat bermanfaat bagi kalian. Terutama untuk matematika. Yang belum hafal mengenai rumus-rumus silahkan buka kembali videonya, ulang lagi, ikuti lagi cara-caranya. Cara menjawab soal kalian ikuti agar kalian lebih mengerti, lebih paham lagi mengenai matematika. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.